Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat memiliki banyak museum. Di antaranya Museum Geologi, Museum Asia Afrika, Museum Mandala Wangsit, dan Museum Sri Baduga. Berseberangan dengan Taman Kota Tegalega, Bandung. Museum Sri Baduga adalah museum yang menyimpan berbagai peninggalan kebudayaan Sunda di masa lampau. Museum Sri Baduga terletak tidak jauh dari pusat kota Bandung. Arah selatan alun-alun kota berseberangan dengan Taman Tegalega, di mana terdapat Monumen Bandung Lautan Api. Untuk mencapai lokasi Museum Sri Baduga dapat dijangkau dari semua arah pintu masuk kota Bandung. Dari arah barat, kita bisa melalui pintu tol Paster, Pasir Koja, dan jalan reguler arah Cimahi. Begitu pula dari arah timur, kita bisa melalui pintu tol Buah Batu maupun jalan reguler Jenderal Ahmad Yani masuk ke Jalan Laswi, melingkar menuju Jalan BKR. Hanya membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 20 menit menuju museum. Dalam upaya melestarikan peninggalan kebudayaan daerah di Indonesia, pada tahun 1970, pemerintah pusat memerintahkan kepada setiap provinsi untuk membangun museum budaya. Pembangunan Museum Baduga di Jawa Barat yang dulunya adalah Museum Negeri ini dimulai pada tahun 1974. Dibangun di atas lahan seluas 8.415,5 meter persegi dengan menggunakan areal bekas kawedanan. Seiring pembangunan gedung, juga dilakukan pengumpulan benda-benda peninggalan leluhur masyarakat Jawa Barat untuk dijadikan koleksi museum. Peresmian Museum Negeri Provinsi Jawa Barat ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1980, diresmikan oleh Menteri P&K pada saat itu, yaitu Profesor Dr. Daud Yusuf dan Gubernur Jawa Barat Aang Kunaifi. Kemudian pada tahun 1990, Museum Negeri berubah nama menjadi
teknologi, bahasa, sistem peralatan hidup, sistem mata pencaharian, sistem atau ruang patung dengan menampilkan sistem. Pada masa prasejarah, masyarakat Jawa Barat menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang ditandai dengan tinggalan budaya megalitik berupa arca, peti, kubur batu, serta penguburan di goa-goa seperti yang digambarkan pada diorama Goa Pawon. Ya, baik. Tadi adalah profil Museum Negeri Sri Baduga, di mana memang Museum Negeri Sri Baduga adalah museum provinsi di Jawa Barat yang menampilkan tentang kebudayaan daerah Jawa Barat tentunya. Baik, yang sudah bergabung di acara webinar kita kali ini sudah ada 48 partisipan, di mana sudah 50% terisi ya. Dan panitia infokan kembali untuk rules webinar di pagi hari ini adalah peserta mohon yang belum mengganti namanya, mohon menggantikan terlebih dahulu nama asli sesuai dengan registrasi pada form pendaftaran webinar, ya. Lalu selain itu juga peserta memakai pakaian bebas, rapih, dan sopan. Dan selanjutnya peserta wajib, ya, wajib menonaktifkan voice selama acara berlangsung. Selanjutnya peserta boleh menonaktifkan kamera selama acara berlangsung, namun mohon dinyalakan kembali ketika sesi acara foto bersama, ya. Selanjutnya juga peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat room, ya. Dan pada pukul 11.30 panitia akan mengirimkan daftar hadir yang wajib diisi oleh peserta melalui chat room. Ya, daftar hadir wajib diisi yaitu karena di dalamnya berisikan informasi tentang nama, alamat lengkap, dan nomor handphone yang aktif. Karena di sana kami akan mengirimkan merchandise di mana alamat dan nomor handphone harus yang betul-betul alamat yang dituju dan nomor handphone yang aktif. Nah, juga untuk sertifikat, para peserta akan kami bagikan melalui alamat email yang tertera pada daftar hadir di link yang nanti akan kita sharekan di chat room. Baik, semakin bertambah partisipan, sudah lebih dari 50%, akan kita mulai acaranya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Selamat pagi dan selamat bergabung di acara webinar Tenun Jawa Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, selamat bergabung di acara webinar Tenun Jawa Barat dengan tema Tenun sebagai Wastra Adati dan Peluangnya dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif. Nah, sudah hadir pula di sini kami ucapkan selamat hadir dan selamat bergabung, yaitu yang terhormat Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, ya. Dan yang terhormat para narasumber webinar. Yang pertama adalah Bapak Dr. Yan Sunaria, ya. Selanjutnya Ibu Kiki Hepianti, dan selanjutnya narasumber terakhir adalah Ibu Wike Dwi Harti. Oke, dan juga tak lupa kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Moderator webinar, yaitu Bapak Desmond S. Andrian, ya. Dan tentunya kami juga ucapkan selamat datang yang kami banggakan seluruh peserta yang telah hadir dan bergabung pada acara ini yang berasal dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung di acara webinar Tenun Jawa Barat Museum Sri Baduga tahun 2020. Ya, dengan sangat antusias sekali pada kesempatan ini saya Tika Nuryanti tentunya akan memandu acara pada pagi hari ini hingga acara selesai nanti. Ya, dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat bergabung di acara webinar Tenun Jawa Barat dengan tema Tenun sebagai Wastra Adati dan Peluangnya dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dan hadirin yang berbahagia, acara pertama yaitu menyanyikan dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik seluruh hadirin, Bapak Ibu sekalian, bertepatan dengan Hari Pahlawan yaitu yang jatuh pada tanggal 10 November, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Mengheningkan Cipta. Mengheningkan Cipta dimulai. Seru
Ya, mengheningkan cipta selesai. Para hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Iib Syarif Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak hadirin sekalian, marilah kita sama-sama berdoa supaya kita mendapatkan melaksanakan tugas, terutama kita akan melaksanakan webinar tentang kain tenun Nusantara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka selamatan wadiatan fil jasad, wajadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa tabatan qudal maut, wa rahmatan indal maut, wa mabiratan badal maut. Allahumma awin alaina fi syafaratin maut, wa najatan minan nar, wa lafani alisam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami persilakan Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Erik Hendriana MSI, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar Tenun Jawa Barat 2020. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati para narasumber beserta moderator webinar Tenun Nusantara. Hadirin peserta yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar Tenun Nusantara walaupun secara virtual. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, kegiatan webinar Tenun Jawa Barat ini merupakan salah satu rangkaian acara dari kegiatan Festival Tenun Nusantara tahun 2020 di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melalui UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, khususnya melalui subunit Museum Sri Baduga. Salah satu koleksi Museum Sri Baduga yaitu adalah kain tenun yang berasal dari beberapa daerah, kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Namun demikian, pada masa pandemi ini, di mana gedung-gedung pelayanan publik milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga gedung-gedung lainnya belum bisa dapat dikunjungi oleh masyarakat luas. Hal ini tidak menghambat atau merupakan bukan suatu halangan bagi Museum Sri Baduga untuk tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga koleksi yang ada khususnya kain tenun ini juga masih tetap dapat dikomunikasikan kepada masyarakat melalui virtual ini. Hadirin dan undangan yang berbahagia,
Dengan webinar ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan mengetahui lebih dalam, lebih jauh tentang koleksi Sibaduga. Museum Sibaduga ini khususnya adalah kain tenun yang berasal dari kabupaten kota di Jawa Barat ini. Di samping itu, selain webinar ini juga ada virtual exhibition tenun yang dapat Bapak Ibu nikmati melalui aplikasi yang sudah kami sediakan. Sehingga Bapak Ibu tidak harus datang secara langsung ke museum, tetapi Bapak Ibu cukup mengklik dari smartphone Bapak Ibu. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dengan segala upaya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat menyimak materi dari para narasumber yang sangat mumpuni ini. Seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar Tenun Jawa Barat saya nyatakan dibuka dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erik yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka pada acara pagi hari ini. Baik, sudah bergabung di saluran ini partisipan sebanyak 63 orang, itu artinya sudah melebihi dari kapasitas 50% peserta yang telah mendaftarkan pada link pendaftaran webinar Tenun Jawa Barat tahun 2020 ini. Dan hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara puncak, yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita yang telah hadir, yaitu Bapak Desmond S. Andrian. Ya, selamat pagi Pak Desmond. Selamat pagi Bu Tika. Suara saya terdengar Bu Tika? Ya, terdengar Pak, jelas Pak. Ya. Baik. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau adalah seorang edukator di Museum Konferensi Asia Afrika, betul Bapak? Betul Bu. Oke, juga beliau seorang dosen di beberapa universitas di Kota Bandung ya Pak ya. Ya, baiklah, untuk itu rekan-rekan, marilah kita sambut saja Bapak Desmond S. Andrian. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Tika atas kesempatannya untuk memulai sesi webinar pada hari ini. Yang terhormat Kepala UPTD Pengelola Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Bapak Erik Hendriana, yang terhormat Pengelola Museum Sibaduga, yang terhormat para narasumber, Bapak Yan, Ibu Kiki, dan yang terhormat panitia pelaksana acara webinar dan seluruh peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih atas kehadiran para narasumber dan peserta dalam acara webinar kali ini. Sekali lagi disampaikan selamat datang kepada seluruh narasumber dan peserta webinar dalam acara webinar bertajuk Tenun sebagai Wastra Adati dan Peluangnya dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Museum Sibaduga pada hari Selasa 10 November 2020 pukul 9 hingga selesai melalui tatap maya. Ibu dan Bapak sekalian, sebagian kekayaan dan keindahan budaya Indonesia tertuang dalam karya kain tradisionalnya, antaranya adalah tenun. Dan bangsa Indonesia memiliki beragam jenis kain sebagai kekayaan budaya. Tenun mampu menggerakkan roda ekonomi kreatif. Tenun juga memiliki peluang besar
dalam pesatnya perkembangan industri kreatif tanah air. Nah, terkait itu Ibu Bapak sekalian, muncul sebuah kurang lebih rumusan masalah, ya, bagaimana mengembangkan peluang tenun sebagai wastra adati dalam pengembangan ekonomi kreatif, dan ini adalah menjadi judul acara webinar kali ini. Tentu saja kita sangat beruntung pada hari ini Museum Sri Baduga telah menghadirkan narasumber yang berkompeten. Telah hadir secara daring bersama kita 3 narasumber yang merupakan pakar dan berkompeten. Yang pertama Bapak Dr. Yan Sunaria selaku dosen Kria FSRD ITB. Yang kedua adalah Ibu Kiki Habyanti selaku pegiat Nenun Gadot Majalengka. Dan yang ketiga adalah Ibu Wike Dwi Harti, seorang antropolog, juga seorang fashion designer bagus_by WD. Tadi Ibu Tika sebagai MC telah menyampaikan kata tertib webinar. Saya mungkin tidak perlu mengulanginya kembali, tapi ada yang penting bahwa setiap narasumber memaparkan presentasi selama 45 menit. Kemudian setelah selesai semuanya akan ada sesi tanya jawab berlangsung selama 30 menit. Dan selama berlangsung voice dinonaktifkan. Ibu Bapak sekalian, sesi presentasi terdiri atas 3 sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Yan, sesi kedua oleh Ibu Kiki Habyanti, dan sesi ketiga oleh Ibu Wike Dwi Harti. Setiap sesi berlangsung selama 45 menit. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab selama 30 menit. Ibu Bapak sekalian, sesi pertama kini kita sambut Bapak Dr. Yan Sunaria, SSN, MSN. Beliau adalah dosen Kria FSRD ITB, sekaligus juga pengurus Lembaga Sertifikasi Tenun Indonesia, juga pengurus Asosiasi Pendidik Seni Indonesia, dan beliau adalah Doktor Ilmu Seni Rupa dan Desain FSRD ITB. Pada tahun 2019, beliau adalah juri lomba Dekranasda Jawa Barat Award Dekranasda Jawa Barat. Kepada Bapak Yan Sunaria, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Ya. Baik, hatur nuhun Kang Desmond atas kesempatannya. Mangga. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Kepala UPT DPK DJB Bapak Erik, kemudian pengelola Museum Sri Baduga beserta jajarannya, Kepala Museum dan Disputbar pimpinan dan jajarannya seluruh Indonesia, Bapak Rizky Maulana beserta tim MC serta kurator, khususnya Bapak Romulo, narasumber Ibu Wike dan Ibu Kiki, serta para kolega, pemirsa, akademisi, alumni, mahasiswa, perajin, desainer, pencipta tenun, serta tadi khusus Pak Irwansah dari Medan menyapa saya, ya, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun, rampes. Baik, langsung saja, jadi selama pengalaman saya 25 tahun bergerak di dalam tekstil, kemudian di dalam riset-riset Kasundaan, ini saya coba perlihatkan judul dari panitia yang diberikan kepada saya. Saya ambil 3 highlight, yaitu pertama tentang tenun, kemudian Sunda, dan ekonomi kreatif. Silakan. Dilanjut. Sebelumnya, ya. Jadi ini adalah hasil dari pemikiran saya selama 25 tahun bergerak di dalam pertekstilan, apakah itu tradisional, kemudian batik atau kriya. Ini ada adagium bahwa tenun itu merangkai keragaman kaweruh. Jadi bukan saja secara saintifik, juga di luar saintifikasi, kemudian di luar ilmu pengetahuan, tapi kita kaya dengan kaweruh. Kaweruh itu adalah satu kearifan lokal dalam pemikiran budaya di Indonesia, khususnya
yang memiliki spiritualitas, religiusitas dan apapun yang tidak bisa masuk di dalam common sense. Tapi memang ini adalah suatu keniscayaan yang ada di Indonesia. Kemudian memiliki kekayaan keindahan kita dari Sabang hingga Papua itu amat indah dan menjadi jati diri bangsa guna menghargai manusia beserta capaian kebudayaannya. Memang dari era Bihari hingga Kiwari, manusia Indonesia itu jangan dianggap dalam tanda kutip itu inferiority, tapi sebetulnya kita superiority. Silakan lanjut. Nah, Indonesia surga kearifan budaya. Indonesia itu surga macam-macam kearifan. Apakah itu dari kuliner, apakah itu dari kriya, dari desain, kemudian dari tekstil, dari bahasa, dari tata laku, ya, falsafah dan seterusnya. Ini adalah kearifan budaya. Jadi amat heran kalau kita tidak bangga terhadap kearifan budaya yang kita miliki. Silakan. Next, ya. Nah, kita perlu mengetahui di era sebelumnya. Nah, kita perlu mengetahui di era disruptif ini. Ya. Jadi katanya sekarang 4.0, padahal sebetulnya bisa 5.1 nanti, kemudian 10, 10 atau berapa hingga tak terhingga. Nah, di sini kita harus mensikapinya apa? Apakah era disruptif ini adalah sebagai transformasi atau sebagai fenomena atau sebagai paradigma? Ternyata setelah dipikir-pikir, ya setelah saya teliti bahwa kita era disruptif sekarang itu sebetulnya fenomena dan paradigma, belum ke transformasi. Yang transformasi itu membutuhkan berabad lamanya, bisa 100 tahun atau mungkin kalau sekarang bisa 50 atau 25 tahun, atau ya bisalah 10 tahun. Jadi belum mentransformasi nah, era disruptif ini. Sehingga apa yang menjadi satu pegangan kita bahwa kebudayaan, kearifan lokal, ya terutama Jawa Barat atau Sunda Buhun dan Sunda Kiwari sekarang itu sebetulnya sudah melakukan transformasi, apakah dia melalui akulturasi, inkulturasi, bahkan asimilasi menjadi hal yang baru. Jadi disruptif ini adalah hanya sebagai fenomena, hanya sebagai paradigma atau pola-pola yang hadir di dalam zaman kita sekarang ini yang sebetulnya itu akan on off, ya nanti akan tergantikan sesuai dengan teori equilibrium dari spiralnya Masarovitz. Di sana bisa diperlihatkan bahwa sebetulnya yang benar-benar bentuk dari kearifan lokal kita itu yang sudah bertransformasi. Silakan dilanjut. Nah, cuman memang sebetulnya kita jangan lupa dengan spirit zaman kini, ya, bahwa kita wajib dengan konektivitas, kita wajib dengan melakukan jejaring, di mana kita memiliki gadget, memiliki teknologi informasi 4.0, kita harus terkoneksi. Itu adalah syarat spirit zaman sekarang. Kita tidak lagi bisa berdiam diri, istilahnya mengisolasi diri atau menginklusi diri, tidak bisa. Tapi kita harus terbuka, terkoneksi dengan dunia seperti itu. Nah, yang kedua adalah kreativitas atau inovasi. Ini hal yang sebetulnya menjadi satu panacea. Ini suatu obat, ini suatu magic word, ya, bahwa memang harusnya kreativitas atau inovasi itu menjadi punggawa bagi produk kita semua. Kemudian kolaborasi atau produktivitas, memang kita harus terus bergerak, tidak berdiam diri, tidak terlalu banyak kontemplatif, tidak, tapi kita harus produktivitas terus saja. Bagaimana produktivitas kita dalam era pandemik ini? Tidak ada masalah. Nanti kalau kita misalnya melakukan kaidah-kaidah spirit zaman seperti konektivitas, kreativitas, itu ya. Dan terakhir ada kearifan lokal atau urban atau identitas. Saya sekarang tidak akan berpikir sebagai kearifan lokal saja, tapi bagaimana kearifan lokal itu menjadi kearifan urban, menjadi satu kearifan yang memang diterima oleh masyarakat sekarang, masyarakat milenial, masyarakat urban, masyarakat dalam tanda kutip etik perkotaan, sehingga tetap masih menjadi identitas, walaupun sebetulnya itu mulai dari kearifan lokal kita.
Silakan lanjut. Nah, ada diversifikasi keberagaman dari produk-produk tenun di kita itu, baik dilihat dari material, bentuk, warna, corak, teknik, alat, fungsi, makna, dan branding. Itu yang paling penting. Saya kemarin melihat waktu minggu lalu itu melihat pameran virtual dari Museum Sri Baduga ini, kegiatan ini, di mana di situ dikuratori oleh Ken Atik dan Herman Yusuf dan kawan-kawan. Saya melihat intinya satu ya, bahwa tenun kita itu sebetulnya slow fashion, bukan fast fashion. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana kita harus mengangkat slow fashion itu menjadi ke tahap branding. Dari segi material sudah bagus, dari bentuk, warna, corak, ya, teknik, ya, alat, fungsi, makna itu sudah mumpuni. Hanya memang brandingnya itu memang harus slow fashion, bukan fast fashion. Kalau fast fashion memang kita bisa tergerus dengan para desainer-desainer hebat. Di sini kan ada juga Ibu Wike yang sebagai fashion designer juga. Terus silakan. Nah, dalam material kita bisa masuk kepada material serat alam, kemudian bisa aneka serat, ya, serat alam, serat tumbuhan, kemudian pewarna alam asli dan seterusnya. Sebetulnya kita tidak pernah kekurangan di dalam sumber daya alam. Jadi apa? Kita tidak bisa lagi sekarang membuat satu permisif bahwa sesuatu kita tidak laku itu kenapa? Barangkali memang strategi brandingnya itu yang sebetulnya harus diperdalam, kemudian dipublish. Terus silakan. Ya, ini juga ya material-material alam, silakan. Nah, ini adalah khas tenun tradisional kita. Namun bakal berbeda kalau nanti ditangani oleh para fashion designer dan akademisi. Silakan. Lanjut. Nah, ini sudah sebelumnya ini sudah mulai ditindaklanjuti oleh desainer tekstil. Di sini saya mengambil contoh dari Kasyati Kiadar ketika mengikuti kolaborasi dalam Cita Tenun Indonesia. Terus silakan. Nah, seperti ini juga, ini memang seperti terlihat biasa-biasa saja, tapi ketika sudah dikolaborasikan dengan fashion designer, kita lihat. Silakan. Nah, ini ada fashion design, ya, seperti ini dengan image board-nya, ya, mood board. Silakan hasilnya. Teruskan. Nah, seperti ini. Jadi kita butuh branding. Apakah padahal ini adalah buatan kita ya. Jadi daerah Sulawesi kemudian dibuat secara riset langsung ke sana oleh Ibu Kaviati, kemudian oleh fashion designernya itu begini dan muncul fotografer, kemudian ahli branding akhirnya naik ya, memiliki nilai tambah. Terus silakan. Nah, seperti ini juga, padahal ini tradisional, produk tradisional. Terus silakan. Nah, seperti ini juga, padahal produk tradisional, tetapi kan dikemas gitu ya. Itu karena itu seperti British look ya. Padahal kita itu sebetulnya ditambah dengan perada-perada. Silakan terus. Nah, ini oleh interior designer, silakan. Nah, seperti ini. Jadi performansi itu naik ya, nilai added value-nya naik. Dan tidak kalah saya lihat di karya tenun Gadog Majalengka itu tidak kalah. Saya lihat kemudian tenun-tenun lain dari Sumedang, kemudian Cirebon dan seterusnya ya, Garut ya, tidak kalah. Cuman bagaimana cara membranding, mengemas sehingga menjadi bisa masuk ke wilayah level-level high end. Silakan. Terus. Nah, ini juga ya. Terus silakan. Atau juga ini dari mahasiswa S2 saya juga walaupun tidak bermotif tetapi ini memakai melevelkan ke tinggi yaitu dengan smart textile, dengan nanoteknologi, sehingga
di sini satu keniscayaan bagaimana tenun lama ya atau tenun tradisional itu bisa berkolaborasi dengan laboratorium di mana di sini dihubungkan dengan nanoteknologi. Barangkali kita memiliki sebetulnya ya lembaga-lembaga yang mumpuni seperti Balai Besar Selulosa, Balai Besar Tekstil, bisa berhubungan dengan Wastra Nusantara, Warlami, ya, akademisi, dan para CTI, APBTN dan seterusnya. Jadi sinergitas, kolaborasi itu diperlukan. Silakan lanjut. Atau seperti ini ya, ini karya mahasiswa. Silakan teruskan. Dilanjut. Atau ini diversifikasi ya, sebelumnya. Jadi ya diteruskan, lanjut. Nah ini dengan diversifikasi produk ada di mana-mana tenun ya, jadi tidak hanya sebagai pakaian, juga interior, juga aksesoris dan produk-produk lainnya. Terus silakan. Nah ini juga ya. Terus silakan. Atau sebagai karya seni ya, silakan teruskan. Atau sebagai karya seni seperti ini juga ya, craft art ya. Silakan terus. Nah, jadi ada pemicu berkarya kurang lebih 4. Yang pertama itu ekspresi diri, self expression. Ini belum barangkali memang harus perlu didalami sebagai seniman perajin ya, harus betul-betul bisa dilatih nanti. Kemudian terkait masalah desain, problem solving, kemudian permintaan dan keahlian turun-temurun. Saya melihat terdapat keahlian turun-temurun dari beberapa contoh dari pameran virtual yang saya lihat. Banyak keahlian turun-temurun. Tapi memang saya hafal juga bahwa ada tenun Panawuan yang pernah di Garut itu pernah mendapatkan modernisasi ya kalau tidak salah. Terus silakan next. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu semua pemirsa, bahwa kita kan memiliki knowledge ya, mengikuti pengetahuan, kemudian memiliki kaweruh ya. Kemudian kaweruh itu bersatu dengan inovasi, betul kan, dengan kreativitas, inovasi, invensi, modifikasi atau apapun yang diversifikasi yang seterusnya. Tapi knowledge dan innovation tidak akan jalan kalau kalau tidak bisnisnya jalan. Jadi memang core kita itu adalah bisnis. Ini adalah teori Muhammad Hitan Rahman. Di situ di mana konsep KIBS itu bahwa knowledge innovation harus masuk dalam bisnis. Jadi ekonomi kreatif itu adalah bukan sekadar menghasilkan barang, tapi harus laku. Seorang desainer, seorang perajin, seorang pekria, seorang seniman bisa diakui oleh masyarakat karena harus laku, harus diterima. Jadi tidak saja memproduksi itu hanya untuk memproduksi itu hanya untuk dipamerkan, tidak. Memproduksi kolaboratif atau produktivitas itu harus laku, harus demikian ya. Harus ada komodifikasi, harus ada komersialisasi. Namun saya melihat dari pameran virtual yang kemarin yang saya lihat khususnya tenun gadok itu memang slow fashion. Nah, slow fashion itu dalam core business harus masuk, knowledge masuk, innovation masuk. Silakan teruskan. Nah, positioning kita sebagai siapa ya? Apakah mau sebagai inovator, menjadi frontier terdepan atau menjadi trendsetter? Silakan. Ini bisa, ini terbuka. Saya akan buka kiat-kiatnya gitu. Yang jelas kita sudah tidak boleh jadi followers, tidak usah ya. Karena apa? Saya melihat sesuatu yang benar-benar mumpuni di tenun kita di Jawa Barat, di Sunda ini ya. Silakan teruskan. Nah ini masalah umum IKM, jadi kapasitas produksi rendah, inkonsesi musuh produk, keterbatasan teknologi proses, akses pasar rendah, desain produk kurang teknik, margin manajemen rendah. Ini umum ya. Tapi nanti saya punya sesuatu yang khusus. Silakan diteruskan.
Nah, ini jaringan kerja usaha industri kreatif itu memang seperti ini ya, harus ada dukungan pemerintah dan akademisi ya. Jadi kita harus ngobrol ya. Jadi tidak cuma sudahlah cukup segini, tidak, harus ngobrol, harus ada riset and development dan seterusnya. Memang ini adalah satu pekerjaan yang memang panjang. Terus silakan. Nah, strategi lokalitas, silakan terus. Nah, jadi ada tiga ya, tiga ini adalah penelitian saya dalam batik Sunda dan dalam kriya dan tenun juga itu masuk bahwa kita memiliki idea ya, itu di atas itu idea. Jadi kita memiliki spiritualitas, religiositas atau kawaruh yang sebetulnya sebelumnya, yang sebetulnya ada di kita ya. Kemudian ada artefak ya, jadi ada produknya dan ada aktivitasnya. Saya melihat juga aktivitas tenun gadok atau tradisional yang saya lihat itu ada tiga ini ada sebetulnya. Next, selanjutnya. Nah, jadi warna dalam artefak di Sunda itu banyak. Jadi ada istilahnya berem euceuy, berem kolot, berem obroy, dan seterusnya. Saya juga melihat tadi ya di dalam produk-produk yang diperlihatkan di mana pameran virtual, ternyata ada warna khas ya, warna khas tenun gadog. Saya lihat tuh ada bulao ya, kemudian ada berem bata, kemudian ada abu-abu saulas, ada hejo daun. Itu kan sebetulnya kaweruh yang ada di kearifan lokal budaya Sunda. Silakan terus. Warna dalam ungkapan ya. Jadi baranang, caang, cenang, centram, gawang, gumawang, gebrai ya. Gumebrai. Ini ada sebetulnya, tinggal jadi begini, Bapak-bapak atau Ibu yang ada semua di sini, teman-teman semua, kita itu belum percaya diri untuk memperlihatkan bahwa produk atau nomenklatur kita itu adalah tenun Sunda, harusnya begitu. Kalau atau tenun Jawa Barat yang memang memiliki kekhasan ya. Next. Selanjutnya, atau bentuk dalam ungkapan ada. Jadi sebetulnya bukan bahasa estetik Yunani kuno itu di kita juga ada sebetulnya. Apa namanya? Aba, abirupa. Jadi kalau nomenklatur atau bahasa khas lokal ini itu kita punya itu Jawa Barat. Next. Ya, komposisi dalam ungkapan juga banyak ya. Jadi komposisi itu bukan saja istilahnya composition lah, kemudian split komplementer lah, atau misalnya balance ya, bukan itu. Ini banyak nih di kita ternyata. Ini saya ambil dari ensiklopedia bahasa Sunda dengan kamus bahasa Sunda serta kamus peperenian yang ditulis oleh Ibu Lilis ya, dosen Unpad ya, filolog, seorang filolog. Jadi banyak ribuan sebetulnya seperti itu. Next. Nah, ungkapan tradisional peribahasa bahasa Sunda juga banyak, hanya saja barangkali ini kurang terekspos atau belum apa-apa sudah ini mah inferiority complex katanya. Bahasa Sunda mah ya bahasa pinggiran. Tidak, ini sekarang sudah menjadi jati diri bahwa estetika lokal dan kearifan urban itu sebetulnya sekarang bisa mendunia. Coba Bapak Ibu pikirkan, batik kan sekarang sudah masuk UNESCO waktu 2009 itu. Batik itu adalah simbol Indonesia di dunia. Nah, bagaimana tenun Jawa Barat, tenun Sunda itu bisa menjadi simbol Jawa Barat di dunia. Jadi masih punya saya dalam tulisan-tulisan itu selalu mengendorse, selalu mengencouragement keberanian-keberanian kita. Karena apa? Henry Matisse menyatakan bahwa creativity takes courage. Jadi memang kreativitas itu membutuhkan keberanian dan pengorbanan sebetulnya. Apakah pengorbanan waktu, tenaga, dana, atau riset, development dan seterusnya. Barangkali ini paham ya untuk Ibu Kiki dan Ibu Wike itu yang memang malang melintang di dalam langsung produksi karya ya, baik itu pertenunan atau desain. Silakan teruskan. Nah, jadi setelah saya membuat satu analisis, sintesis di dalam disertasi tentang strategi adaptasi kebudayaan Sunda di dalam batik Sunda, itu ternyata di kita itu ada 4. Jadi orang Sunda itu pertama terbuka, jadi muka.
Jadi kita itu sebetulnya apapun bisa jadi ya, anything goes, semua ide-ide atau apapun diterima. Itu terlihat sebetulnya di batik ya, terlihat sekali batik Garutan, kemudian batik Tasik. Saya melihat ide-ide itu betul-betul terbuka ya. Jadi ada pengaruh dari Jawa ya, dari klasik ya, dan seterusnya itu ada, termasuk modernitas. Kemudian kedua adaptif, kita itu merenahkan. Jadi walaupun itu dari luar, kita ada satu dialog, apakah itu dialog desain, dialog budaya, itu kita selalu merenahkan. Kita selalu adaptif. Orang Sunda itu demikian. Kemudian positif, HDHT. Jadi tidak menolak dulu, tidak inkulturatif, tidak, tapi akulturasi atau kalau bisa asimilasi. Dan terakhir adalah kreatif, jadi binangkit. Itu adalah kekuatan kita. Ini saya membuat satu analisis mendalam atau deep analysis ini adalah ketika saya membuat disertasi batik Sunda. Nah, sebelumnya setelah saya keliling ke daerah Ciwidey, Garut, Tasik, ya Garut, Akarwangi, dan seterusnya, itu beginilah sebetulnya kita punya 4 kekuatan ini. Barangkali hanya belum terungkapkan saja. Silakan, teruskan. Nah, jadi ada alternatif objek itu 2, ya 2. Cukup 2. Jangan takut. Ya, pertama memang objek dalam konteks pelestarian budaya atau adati. Tadi kan ada adati ya, ada wastra adati. Itu tidak bisa diganggu. Itu sudah normatif, sudah terdapat simbol-simbol, sudah terdapat makna, dan seterusnya. Tidak bisa diganggu-gugat. Itu memang adalah kekuatan museum, kekuatan museologi ya di situ. Tetapi ada satu lagi yang membuat kita kita bisa naik ya, bisa lepas dari itu objek dalam kreativitas, dalam konteks kreativitas apapun bisa, anything goes bisa ya, karena kita terbuka, adaptif, kemudian kreatif, dan satu lagi adalah yang tadi ya HD ya, positif, apapun bisa dimasukkan ya, dari asal memiliki originalitas dan nilai baru. Jadi yang kedua itu jangan memikirkan bahwa bagaimana dengan pakem-pakem, norma-norma dan seterusnya, tidak perlu ya. Untuk yang kedua hanya saja harus di state ya, harus dinyatakan bahwa ini adalah tenun Sunda, tenun Jawa Barat, tenun Bandung, tenun Cirebon, tenun Majalengka. Seperti itu harus berani ya. Jadi jangan ini kok tidak sesuai dengan khas Sunda ya mau yang mana gitu. Kalau titik poinnya itu yang pertama, yaitu pelestarian budaya adati, memang harus ke situ. Tetapi kalau dalam konteks kreativitas, apalagi sekarang era disruptif, ya, itu anything goes, apapun bisa, ya, seperti itu. Next. Nah, terima kasih banyak, ya. Nanti kita inikan lagi kita perdalam di dalam tanya jawab itu, ya. Hatur nuhun, Kang Desmond, mangga. Terima kasih Pak Yan atas presentasinya yang sangat membuat saya pribadi tercerahkan Pak tentang filosofi Sunda. Saya dulu pernah belajar kosmologi Sunda, kok rasa-rasanya rasa-rasanya semua ya, tapi akhirnya mencerahkan Pak. Ya, alhamdulillah. Dan yang paling penting saya garis bawahi dari presentasi Bapak tadi itu adalah ketika menjawab peluang dalam ekonomi kreatif, kita punya kesempatan yang sebenarnya bisa digali dan punya potensi, tinggal tentang brandingnya saja Pak ya. Ya, dan, itu saja sebetulnya. Ya. Dan keberanian ya, keberanian ya. Jadi semuanya sudah ada, modalnya tadi ada Kaweruh, tinggal bagaimana mengkonstruksikan antara pengetahuan knowledge, bisnis, dan innovation. Ya, mudah-mudahan materi dari Bapak ini akan sangat membantu kepada para peserta webinar untuk melihat peluang bagaimana mengembangkan tenun dalam peluang ekonomi kreatif. Terima kasih banyak, Pak Yan. Baik, Ibu Bapak sekalian, peserta webinar, kita telah sama-sama mendengarkan presentasi dari Bapak Yan Sunaria. Dan materi nanti sesuai janji dari panitia akan disampaikan melalui email. Ibu Bapak sekalian, kita sudah saatnya masuk kepada sesi kedua, sesi presentasi dengan narasumber Ibu Kiki Habyanti. Ibu Kiki Habyanti adalah seorang pegiat tenun Gatot Majalengka.
Beliau juga adalah alumni Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Beliau merupakan konseptor rekor muri tari ronggeng ke Demping, maaf kalau salah membacanya, yang melibatkan 1.525 penari Majalengka pada tahun 2015. Beliau juga kreator workshop dan penyuluhan ronggeng senusantara. Beliau juga konseptor workshop dan penyuluhan tenun buhun Godot Desa Nunuk Baru. Dan pada tahun 2020, beliau menerima penghargaan Karya Kreatif Jawa Barat dari Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan selain itu, beliau telah hadir sebagai narasumber di berbagai program terkait tenun di level nasional. Mari kita sambut Ibu Kiki Habdanti. Kami persilakan Ibu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPTD PKDJB, yang terhormat para narasumber, yang terhormat pengelola Museum Sri Baduga dan para panitia webinar Tenun Jawa Barat, yang terhormat para peserta webinar Tenun Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya penggiat tenun buhun Gadot Majalengka di tahun 2016. Di tahun 2016 itu para penenun di Desa Nunuk Baru, Kabupaten Majalengka sekitar tinggal sekitar 2 orang. Kalau mungkin saya telat datang ke Desa Nunuk Baru, mungkin tidak akan seperti sekarang tenun buhun Gadot Majalengka, karena 6 bulan setelahnya salah satu maestro kami mengalami katarak. Oke, mungkin kita bahas tenun buhun Gadot Desa Nunuk Baru, Kabupaten Majalengka. Tenun buhun Gadot di Desa Nunuk Baru, Kabupaten Majalengka merupakan dari salah satu dari sekian daerah penghasil tenun yang memiliki ciri khas sendiri secara kumulatif. Eksistensi seperti ini merupakan manifestasi dari citra pribadi yang kuat. Kata Gadot sendiri memiliki arti tebal. Tenun tradisional di Desa Nunuk Baru dalam produksinya berusaha menggunakan bahan dasar, yaitu kapas, ditanam oleh masyarakat setempat. Demikian pewarna alam kain cenderung menggunakan pewarna alami yang diperoleh dari alam sekitar pula. Kaum laki-laki seperti dalam penanaman atau pengangkutan kapas, termasuk dalam penjualan juga, dan memasarkan pada dahulunya. Kain tenun buatan mereka itu awet dan bisa digunakan belasan tahun, atau hampir ada juga artefak yang saya temukan itu ratusan tahun. Oke. Nah, lalu berdasarkan pengakuan Abah Anta, sekitar sekarang usianya 60 tahun, dulu tenun buhun Gadot cukup dikenal oleh orang-orang sampai akhir tahun 60-an. Apalagi di antaranya tahun 1942 sampai 1945, terutama pada zaman Jepang ya, waktu Indonesia istilahnya werit kalau bahasa Sundanya, itu werit atau sangat menderita bahasa Indonesianya, diantaranya karena sangat minim ketersediaan pakaian yang layak, sehingga rakyat Indonesia sebagian besar menggunakan pakaian dari karung goni. Nah, kondisi